Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhraja adzam minal masjidi banallahu lahu baitan fil jannah. Man udai sabane wong iku akhraja ngetokaken sapa man adzan ing piloro. Piloro itu kotoran, sesuatu yang menyakitkan. Minal masjid saking masjid bana mongko bangun sinten Allah Gusti Allah lahu maring man baitan ing omah fil jannati ing dalem swarga. Hadis rawahu Ibnu Majah an Abi Sa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan masjid. Siapa bangun masjid akan dibangunkan rumah di surga. Termasuk di sini siapa orang yang mengeluarkan hal-hal yang membahayakan di masjid. Umpamanya ada kalajengking, beling atau apa yang membahayakan. Siapa orang yang menjaga kebersihan masjid, itu juga termasuk orang yang kelak akan diberi jaminan masuk surga. Makanya masjid ini harus jadi tempat yang nyaman. Masjid harus bersih. Masjid harus dijaga kesuciannya ya. Semuanya, bukan hanya tugas takmir, semua dari kita harus peduli kepada masjid. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man udzilla innahu mu'minun falam yansurhu wa huwa yaqdiru ala ay yansuruhu adzallahu Allah ala ru'usil asyhad yaumil qiyamah. Hadis rawahu Ahmad. Man udzai sapani wong iku udzillatin inaaken indahu ana sandinge man sapa mukminun wong mukmin. Siapa orang yang menemukan orang mukmin dihinakan ya. Kalau kita melihat ada orang yang dizalimi, dihina, dimaki-maki, sedangkan itu orang baik, harus kita menolong ya. Jangan berpihak kepada kezaliman. Kalau ada orang zalim, ada orang mukmin, jangan malah berpihak kepada yang zalim ya. Berpihaklah kepada yang benar. Berpihaklah kepada orang-orang yang mukmin. Kalau ada ini sekarang banyak orang kita secara tidak sadar digiring opini untuk mendukung kepada yang zalim, mendukung kepada pihak yang bersalah. Media opini ini bisa dibangun untuk melawan kebenaran. Kalau kita tidak bisa berada di pihak pembela kebenaran, minimal jangan mendukung kebatilan, jangan mendukung kemungkaran, jangan ikut tepuk tangan. Harusnya kita ketika ada orang mukmin dihina, harus kita bela pihak yang benar, bela saudara kita seiman ya. Siapa orang tidak mau membela saudaranya yang dizalimi, siapa tidak peduli kepada orang yang menindas, tidak menolong, falam yansurhu mongko ora nulungi sapa wong hu ing mukmin, wa halite wong iku yakdiru kuwasa sapa wong ala ayyan surahu ing atase yen to nulung sapa manhu ing mukmin. Siapa orang bisa menolong orang yang dianiaya,
tetapi dia tidak melakukannya, adzallahullah, bakal nginaaken hu ing man sinten Allah Gusti Allah ala ruusil asyhadi ing atase ngarepe pira-pira makhluk yaumal kiamati dalam dina kiamat. Jangan berdiam diri kepada kezaliman, apalagi berpihak kepada orang-orang zalim. Barang siapa membiarkan ada orang lain, barang siapa membiarkan orang mukmin dihina, apalagi ulama dihina, dan kamu diam padahal kamu bisa menolong dia, padahal kamu bisa membela dia, maka Allah akan menghinakan kamu besok di depan seluruh manusia pada hari kiamat. Jadi kita harus berpihak pada orang-orang yang dihina, orang-orang yang dilemahkan. Jangan berpihak pada yang kaya, yang berkuasa. Tidak, berpihaklah kepada yang benar. Berpihaklah kepada yang benar menurut Allah dan Rasulnya. Jangan berpihak pada penguasa kalaupun dia tidak benar, ya. Berpihaklah pada kebenaran. Tolongi orang-orang yang lemah, bantu orang-orang yang dihinakan, ya. Orang-orang yang dihinakan, dilemahkan, ditindas harus dibantu. Siapa tidak mau membantu mereka padahal dia mampu, maka kelak akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat, ya. Ini harus ada kepedulian, ya. Harus ada kepedulian kepada sesama umat Islam. Orang jangan malah peduli kepada penindas Yahudi sama Palestina, malah berpihak pada Yahudi. Gila itu. Yahudi merampok, Palestina ditindas, malah membenarkan yang ngerampok. Wah, itu perampoknya betul. Ya berarti dia sama-sama perampok. Jangan berpihak kepada kezaliman, ya. Kalau kita belum bisa memperjuangkan kebenaran, minimal jangan mendukung kemungkaran. Jangan ikut bersorak kepada kezaliman. Hadis rawahu Ibnu Majah. Hadis rawahu Ahmad an Sahal bin Hunayf. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, man adzana sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Rawahu Tirmidzi an Ibnu Abbas. Man utai sapane wong iku adzana, adzan sapa man, siapa jadi tukang adzan secara sukarela, sab'a sinina ing dalem 7 tahun, muhtasiban hale wong kang amrih ganjaran. Maksudnya dia tidak cari bayaran, dia semata-mata melakukan itu karena Gusti Allah, karena ibadah. Kataballahu lahu bara'atan minan nar. Siapa orang seperti itu, maka katabah mongko bakang nulis sinten Allah lahu maring man bara'atan ing keselamatan, bebas minan nari saking neraka. Hadis rawahu Tirmidzi. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan jadi muadzin. Muadzin ini kan memanggil orang untuk sholat, ya. Mengajak kebaikan, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Mengajak orang ayo berlomba-lomba segera menuju kebaikan, kebahagiaan. Siapa orang menjadi muadzin, menjadi tukang azan, menjadi tukang yang ngajak kebaikan,
dengan tanpa bayaran. Memang betul-betul keikhlasan, ingin berbuat baik. Siapa orang mengajak kebaikan, azan 7 tahun dengan tanpa imbalan, Allah akan mencatat dia, menetapkan dia sebagai calon penghuni surga, dibebaskan dari api neraka. Jadi kalaupun tidak bisa jadi imam, kalaupun kamu tidak dijadikan imam, tidak apa-apa, jadi tukang azan aja. Tukang azan pahalanya tidak lebih sedikit dibanding imam. Orang mengira imam itu paling top lah, tapi belum tentu. Pahala orang azan ini bisa lebih besar. Jadi ulama berbeda pendapat, mana yang lebih baik, tukang azan apa imam. Ada yang mengatakan azan ini lebih baik. Karena apa? Azan ini ngajak orang sembahyang. Dan kedua, gengsinya lebih sedikit, sehingga lebih ikhlas. Kalau ngimami ini kan ada gengsi, ada rasa GR. Wah, imamnya penak. Kalau azan kan sedikit ya, sedikit sekali orang yang memuji tukang azan itu sedikit sekali. Kalau ada azan keras ya biasa. Paling azan itu digunjing kalau nggak enak. Sopo azan nggak enak. Lebih enak ya, tidak dilem biasa. Suci be imam lain. Gengsinya tinggi, maka pahalanya azan ini besar. Mungkin juga lebih besar lagi ya tukang nyapu masjid ini. Kamu bersihkan masjid ini kelihatannya remeh, pahalanya besar. Tadi hadis yang pertama Rasulullah SAW mengatakan siapa bersihkan masjid dari hal-hal yang membahayakan, Allah catat dia masuk surga. Jadi kalaupun kamu tidak bisa jadi imam di masjid, jadilah muadzin. Jadilah tukang bersih-bersih ya. Ambillah peran untuk ikut memakmurkan masjid ya. Kalau kamu di pesantren ini tidak bisa ngajar, ya minimal kamu ikut jaga kebersihan, atau kamu ikut menjaga nama baik pesantren. Jangan sudah nggak bantu, ngisruh, ngerusui, ya, mengganggu. Jangan kamu menjadi penyakit ya. Jadilah kamu orang-orang yang dibutuhkan, yang bermanfaat. Perjuangan ini harus kita bantu. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan tenaga, dengan uang. Kalaupun tidak bisa, minimal bantulah dengan diam. Jangan udah nggak bantu malah ngerecokin, malah banyak bacot, malah menggosip. Jangan kamu menjadi penyakit ya. Hidup ini kalau bisa jadi obat, jangan jadi penyakit. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aznaba wa huwa yadhaku dakhalan nar wa huwa yabki, rawahu Abu Nuaim. Anjing Nabi bersabda, man utai sapane wong iku aznaba gawe dosa sapa man, wa huwa halu teman iku yadhaku guyu-guyu sapa man. Siapa bangga dalam dosa, tertawa-tawa, mabuk, tertawa-tawa ya, melakukan dosa kok bangga. Siapa tertawa-tawa dalam dosa, dakhala mongko bakal mlebu sapa man annaro ing neraka, wa huwa halitaiman iku yabki, nangis sapa man. Siapa berdosa dengan tertawa, bangga, maka dia kelak akan masuk neraka dengan menangis ya. Perhatikan, kita ini kalaupun masih belum bisa berbuat baik, janganlah jadi sponsor
kejahatan. Janganlah kamu jadi sponsor kenakalan. Bangga temannya diajak, ayo kita begini, ayo enak, apa balon. Kalau kamu bangga berbuat dosa, ingat kamu akan masuk neraka dengan menangis. Naudzubillah. Kalaupun kamu berbuat dosa, kamu harus sadar itu dosa. Hati kecilmu harus mengatakan ini salah, saya bersalah, saya menyesal. Jangan malah kamu cerita-cerita, enak rek, ini mabuk, minum, apalah. Jangan bangga dengan dosa. Termasuk bangga dengan dosa itu ya cerita-cerita. Habis bolos cerita, enak bolos ya, ini ya. Berarti kamu bangga berbuat dosa. Ingat, siapa yang melakukan dosa sambil tertawa, dia kelak akan masuk neraka dengan menangis. Ini hadis riwayat Abu Nuaim. Selanjutnya Nabi bersabda, man arada ayya'lama ma lahu indallah falyunzur ma lillahi indah. Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas. Man utai sapandi wong iku arada ngarepaken sapa man ayak lama ingin to ngawuri sapa man ngawuri ma ing perkara lahu kang tetep keduwe man indallahi ing dalem ngersane Allah. Siapa orang yang ingin tahu posisinya, kedudukannya di depan Allah, falyanzur mongko becik ningali sapa man ma ing perkara lillahi kang ing dalem ngersane Allah, lillahi kang tetep keduwe Allah, indahu ing dalem ngersane man. Siapa orang ingin tahu posisinya di depan Allah seperti apa, kamu itu dicintai atau tidak oleh Allah, Allah itu senang gak sih sama kamu, ukurannya falyanzur ma lillah indahu. Ukurannya hendaknya dia melihat bagaimana dia melakukan apa yang harus dikerjakan untuk Allah. Artinya kalau kamu ini taat, patuh kepada Allah, ya berarti kamu disukai oleh Gusti Allah. Lihat posisimu pada Allah gimana. Untuk mengetahui posisimu di haribaan Allah, lihatlah bagaimana kamu memperlakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau kamu tertib, ngaji tertib, jamaah tertib, kelakuanmu baik, berarti kamu baik di depan Gusti Allah. Tetapi kalau kamu ternyata durhaka, sholatnya tidak tertib, ngaji tidak tertib, bolos, bohong, berarti kamu tidak disukai oleh Gusti Allah. Ukur diri kita sendiri ya. Kita bisa menilai seperti apa sih kita di depan Allah. Tidak perlu dengan cara menilai orang lain. Kita bisa menilai diri kita, mengintrospeksi, ngukur bagaimana kita terhadap perintahnya Gusti Allah. Kalau kita ini baik, kalau kita ini di depan Allah baik, kalau kita ini tidak nakal, berarti ya kita ini disukai Gusti Allah. Ukurannya taat kita kepada Allah. Apakah kita ini diperintah manut? Apakah kita ini bandel? Ukuran, lihat ke dalam ya. Kita ini lebih penting untuk melihat kesalahan kita sendiri. Sekarang ini medsos diisi caci maki, satu di pihak sana, satu di pihak situ. Ada beda pilihan pilbub, beda pilihan tokoh, dan lain-lain. Orang sibuk mencaci maki orang
lain. Orang sibuk untuk mengkoreksi orang lain, tapi tidak sibuk mengkoreksi dirinya sendiri. Inilah masalah kita. Kita ini lebih sering gosip ya. Kita ini lebih suka ngomongkan orang lain, padahal kesalahan kita sendiri jauh lebih banyak. Ya kayak komentator sepeda, komentator lomba itu, sepak bola. Komentator kurang, goblok. Padahal dia ya gak endos. Tapi lek ngomentari pintar. Komentator ini ya pintar karena cuma ngomong. Ayo jangan kita ikut-ikutan ngerasani orang, membuli orang ya. Apalagi itu ulama. Daging para ulama itu beracun ya. Fa inna luhumal ulama masmum. Daging para ulama itu beracun. Orang menggunjing orang lain itu sama dengan memakan dagingnya. Kalau kamu ngerasani orang, itu sama dengan kamu makan bangkai dia. Lah kalau bangkai itu beracun, bangkai biasa aja jijik, apalagi beracun. Daging para ulama itu beracun. Jangan ikut-ikutan membuli ulama. Jangan ikut-ikutan membenci ulama. Kamu belum tentu lebih baik ya. Kita sih kalau bisa tidak perlu membuli siapapun, tidak perlu mencaci maki siapapun ya. Kata Imam Ghazali, kalau seumur hidup kamu tidak pernah mencaci maki Fir'aun, Fir'aun kan penjahat terbesar. Kalau seumur hidupmu kamu tidak pernah mencaci maki Fir'aun, kamu tidak mencaci maki setan, itu tidak apa-apa. Gak wajib kok. Mencaci maki setan itu tidak wajib. Mencaci maki Fir'aun, jahatnya jahat, itu tidak wajib. Tidak apa-apa. Seandainya kamu seumur hidup tidak pernah mencaci maki Fir'aun, kamu tidak apa-apa ya. Gak ada untungnya mencaci. Tidak perlu kita mencaci maki orang lain. Seandainya kita seumur hidup tidak pernah mencaci maki setan, seandainya seumur hidup kita tidak pernah mencaci maki Fir'aun, itu tidak apa-apa. Gak apa-apa. Mereka jahat ya sudah, biarlah dia jahat, bertanggung jawab pada Gusti Allah. Tetapi kalau kamu mencaci maki orang yang dia benar di depan Allah, kita kan tidak tahu dia itu sesungguhnya benar atau tidak. Yang tahu hanya Gusti Allah. Kalau kamu mencaci orang, apalagi ulama yang mungkin dia benar di sisi Allah, maka ini pasti berbahaya. Makanya kita lebih baik husnudzon, lebih baik berbaik sangka. Jangan suudzon. Sebab kalau kita mencaci maki orang yang mungkin menurut manusia salah, tapi sesungguhnya dia benar di sisi Allah, itu akan berbahaya bagi kita. Intinya menengel wis. Hari ini ada ini, itu sudahlah. Lebih baik kita memilih diam. Kita perlu belalah yang benar ya. Perlu kita bicaralah yang benar. Jangan ikut dalam gelombang kemungkaran. Jangan ikut bertepuk tangan kepada kezaliman. Lebih baik diam. Rasulullah SAW selanjutnya bersabda, man arada amran fasyawara fihi imra'an musliman waffaqahullah li arsyadi umuri, rawahu at-Tabrani. Kanjeng Nabi bersabda,
Man utawi sapani wong iku aroda ngarepaken sapa man amron ing suwiji-wiji. Siapa orang ingin melakukan sesuatu, fasyawara nuli musyawarah sapa man, musyawarah fihi ing dalem amrun imro'an ing wong suwiji musliman kang muslim ya. Kalau kamu ada penting, hendaknya diskusi, musyawarah. Musyawarahnya dengan siapa? Dengan orang yang baik, dengan orang muslim. Jangan musyawarah dengan begundal-begundal, keroco-keroco, bajingan-bajingan. Ya itu tidak musyawarah itu. Musyawarahlah dengan orang baik. Kamu ini gimana? Mau mondok? Musyawarah dengan ustadz. Oh kamu mau kerja? Musyawarahlah, diskusilah dengan orang yang mengerti. Ya apa sih tadi bakul bakso? Wah, komunikasi. Tanya ya. Segala sesuatu ini perlu kita diskusikan supaya orang lain ini menilai benar enggak. Jangan-jangan kita ini benar karpe dewi. Harus ada orang yang menilai ini bagus enggak, benar enggak ya. Siapa orang mau musyawarah, siapa orang mau berdiskusi dengan orang lain, waffaqahullah, mongko bakal nulungi hu ing man sinten Allah Gusti Allah li arsyadi umurihi maring luweh baguse pira-pira perkara man. Siapa orang yang musyawarah, siapa orang yang mau berdiskusi tentang suatu acara, suatu urusan, musyawarah ini penting deh. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia sempurna, manusia luar biasa, oleh Allah masih disuruh musyawarah. Allah merintah Kanjeng Nabi wasyawirhum fil amr. Kanjeng Nabi itu disuruh diskusi. Padahal Nabi kan mesti jauh lebih baik dari sahabat. Kita yang tidak lebih baik dari Kanjeng Nabi, jangan egois, jangan sok ngeminter karpe dewe. Apa-apa musyawarah. Musyawarah sama orang tua, musyawarah sama guru, musyawarah sama orang yang punya pengalaman di bidang itu. Kamu mau kuliah, ya tanya-tanya dulu. Gimana sih kuliah itu bagaimana? Manfaatnya apa? Plus minusnya apa? Ya. Kamu mau menikah, takon-takono dhisik. Iku api apa ora sih? Ojo didelok bokonge tok. Oh iku bokonge gede. Slender gede. Jadi kamu kalau mau menikah tanya-tanya dulu akhlaknya bagaimana, kelakuannya gimana, keturunannya apa ya. Hendaknya kamu musyawarah supaya kamu tidak kecewa. Jangan kamu ketemu di Facebook langsung senang, waduh iki, wah menor-menor. Itu kan bisa editan. Sekarang ini banyak orang cantik produksi kamera 360 editan. Cantik hasil editan. Jadi jangan lihat orang dari Facebook, lihat orang dari Instagram, itu kan pura-pura ya. Aslinya bagaimana? Aslinya tanya tetangganya, tanya temannya, supaya kamu gak keliru. Lebih bagus tanya kiai, istikharah dulu ya. Jangan sakar PDW penting wedok is. Pokok wedok is Pak Popos. Lah pokok wedok ya kucing wedok ya ono. Pokok bolong botol ya bolong. Jadi kalau kamu mau melakukan sesuatu, pikiran se takono. Ya nopo sih? Kalau kamu mau apa? Hal penting musyawarah. Saya dulu mondok di Lirboyo, tamat mau kuliah, musyawarah dulu, matur ke kiai.
Kiai mengatakan tidak boleh kamu ngaji, ya sudah saya ngaji. Alhamdulillah hasilnya ya saya merasa itu lebih baik. Dulu saya tamat Lirboyo itu kepingin kuliah, tapi kiai bilang jangan, ya sudah ngaji, ya ngaji. Alhamdulillah hari ini saya merasa itu yang terbaik. Jadi kita ini seringkali pandangan kita ini sempit, belum tentu itu komprehensif ya. Makanya untuk hal-hal yang penting musyawarahlah, diskusikan. Jangan kamu hanya menang sendiri. Ojo sakarepe dhewe ya. Dengarkan pendapat orang lain. Walaupun orang lain itu orang biasa. Soal kebenaran ini bukan soal siapa. Jangan lihat orangnya, lihatlah apa yang diucapkannya. Jangan melihat siapa yang mengeluarkan, tapi lihatlah apa yang keluar. Walaupun keluar dari silitnya pitik, minas silitil pitik, kalau itu telur, ambillah. Walaupun itu keluar dari asilitil presiden, waduh ini silitnya Pak Jokowi. Ojo, jangan dilihat silitnya siapa, lihat yang keluar. Walaupun keluar dari silitnya Kiai Naimin, ojo dimplok, Naimin. Lihatlah apa yang keluar, bukan siapa yang mengeluarkan. Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek ya. Pilih yang baik ya. Teman pilih yang baik. Muka-muka selamat dunia akhirat.